Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami ingin mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi orang-orang luar biasa bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pada hari ini saya mau memberi judul renungannya, yaitu carilah perkara yang di atas. Ayatnya diambil dari Kolose 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Begini firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dari ayat yang tadi kita baca, kita bisa simpulkan Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu jika kita dibangkitkan oleh Kristus, sudah seharusnya pikiran kita adalah pikirannya Allah. Sekali lagi ya. Jika kita dibangkitkan oleh Kristus, sudah seharusnya pikiran kita adalah pikiran Allah. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya. Yang pertama, sebelum kita bahas ayatnya ya, saya melihat di sebelumnya. Jadi ayat yang tadi kita baca di dalam Kolose 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, itu adalah seperti ayat yang seterusnya. Dari ayat di dalam Kolose kedua ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya tidak baca, tapi saya akan bahas satu persatu sampai nanti di ujungnya ada di dalam Kolose 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas? Saya ambil di dalam Kolose 2 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Di ayat yang ke-16 seperti ini firman Tuhan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Yang pertama, bagaimana kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu dengan caranya pastikan Anda sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Seperti tadi yang kita baca, ya. Banyak orang yang sepertinya dia merendahkan diri, padahal dia lagi berdiri di atas gunung yang paling tinggi. Intinya dia bukan yang merendahkan diri, tapi sedang meninggikan dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita bisa memikirkan pikiran kita sama dengan pikiran Allah itu ya, dengan memikirkan perkara-perkara yang di atas, itu dengan cara kita mesti dibangkitkan dulu bersama dengan Kristus. Anda sudah hidup dengan Kristus, Anda sudah bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sudah diselamatkan, betul, amin, saya yakin. Tapi apakah Anda sudah dibangkitkan oleh Kristus? Artinya dibangkitkan apa? Artinya kita memiliki hidup yang baru. Kita tinggalkan yang lama, pikiran yang lama, menuju ke arah pikiran yang baru, sehingga kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan masalah duniawi atau masalah hal-hal yang lain. Karena apa? Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-18 dibilang, janganlah kamu biarkan kemenanganmu. Artinya kita sudah menang, kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Jangan sampai kita balik lagi ke masa lalu. Supaya kita bisa memikirkan perkara yang di atas, pastikan bahwa kita sudah dibangkitkan dengan Kristus. Perubahan, pembaruan budi, dan lain-lainnya. Yang kedua, supaya kita bisa memikirkan perkara yang di atas, yang kedua adalah tunduk dan taat kepada Allah dan kepada pemimpin yang ada di gereja maupun yang ada di dunia. Jangan cuma di gereja doang bisa tunduk dan taat, tetapi di dalam pekerjaan dan yang lainnya, kita pun juga tunduk dan taat kepada mereka. Ayatnya saya ambil di dalam Kolose 2 ayat ke-19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu urat-urat dan sendi-sendi menerima pertemuan ilahinya. Orang yang tidak memikirkan perkara yang di atas, tidak mungkin mereka taat. Pemimpin berkata,
Ayo datang, ya kan? Ibadah, dia tidak datang. Orang yang nggak punya ketaatan bukanlah berasal dari Allah. Kalau bukan berasal dari Allah, bagaimana bisa memikirkan hal-hal atau perkara-perkara yang di atas? Tidak mungkin. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, jangan ada lagi perhambaan kepada dunia. Ayatnya, Kolose 2 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perkara-perkara di atas lebih daripada yang tadi yang diomongin. Oh, jangan jama ini, jangan makan ini, jangan kecap ini. Oh, jangan berambut-rambut yang aneh-aneh. Oh, jangan yang begini-begini, jangan yang... Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya pun orang-orang yang memegang hal itu. Contohnya ya, ada beberapa hal yang memang sedikit penting dan harus. Jangan merokok, jelas, karena itu merusak bait Allah. Jangan mentato diri kita. Kenapa? Merusak tubuh Allah, baitnya Allah. Nah ini loh, kalau itu jelas, tegas. Tetapi kalau jangan makan ini, jangan makan, jangan kecap ini, jangan kecap itu, pakai baju musuh yang zaman dulu begini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perkara yang di atas jauh daripada itu. Sepertinya berhikmat, betul. Sepertinya apa tadi firman Tuhan bilang? Sepertinya hal ini bagus, hikmat, penuh hikmat begitu. Padahal apa tujuannya? Perkara yang di atas jauh daripada itu. Apa yang perlu kita pikirkan? Jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa menaruh jiwa-jiwa dalam hati kita? Bagaimana kita bisa menata hidup ini lebih dekat dengan Tuhan? Makanya yang nomor 3 tadi, jangan ada lagi perhambaan kepada dunia. Jadi setelah kita baca tadi, dapat 3 hal tadi ya. Bagaimana cara kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas? Yang pertama, pastikan Anda sudah dibangkitkan bersama Kristus. Yang kedua, tunduk dan taat kepada Allah dan kepada para pemimpin yang ada di gereja maupun yang ada di dunia. Contohnya di tempat kerja, kayak gitu ya, presiden. Ya, taati peraturannya. Kita bilang kita anak Tuhan, tapi kita sering melanggar lampu lalu lintas. Di mana kitanya? Ketiga, jangan ada lagi perhambaan kepada dunia. Dan ujungnya masuk ke dalam Kolose 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Itu ujungnya. Kalau kita berubah menginginkan perkara yang di atas, ujungnya yang tadi. Firman Tuhan bilang, jangan kita seperti dunia ini. Berubahlah pembawaan budi kita supaya kita memikirkan mana yang baik dan yang benar dan mana kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami banyak belajar mengenai bagaimana kami berubah, bagaimana kami memikirkan perkara yang di atas supaya kami jadi orang-orang lebih baik lagi. Bantu kami, tolong kami, dan tetap Tuhan pegang tangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.